Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujhid nafsahu juhdan wala yud'if an nafsa hatta yanqati anil amali bal yasta'mil ar-rifqa fi dhalika war-rifqu aslun azimun fi jami'il asya'i. Seorang yang mencari ilmu tidak boleh memberikan beban di atas kemampuannya kepada dirinya, dan ia tidak boleh melemahkan dirinya sampai ia terputus dari pekerjaan, dari perbuatan, dari beramal. Bahkan hendaknya ia melaksanakan pelan-pelan di dalam memerangi nafsu, dan pelan-pelan merupakan asal yang sangat besar, asal yang sangat agung di dalam semua perkara. Artinya apa? Ketika kita ingin mencapai menjadi orang yang mengerti agama, misalnya ingin menghafalkan Alfiyah 1000 bait, maka cara bagaimana? Cara menghafalkannya jangan terlalu banyak, tetapi harus diukur dengan standar kekuatan akalnya. Misalnya 5, setiap hari 5 bait. Jangan melemahkan dirinya. Ketika terlalu payah, terlalu banyak mengambil hafalan, maka akan lemah jiwanya. Setelah mencapai 100-200 dan terus diforsir untuk mencapai hafalan yang banyak, sehingga akhirnya ketika ditambah yang depan hilang, ditambah lagi yang tengah hilang, akhirnya diulang lagi dari depan, setelah diulang di belakang hilang lagi. Ini adalah buah dari terlalu menyengsarakan diri, ada di luar kekuatannya tapi dia paksakan, dan akibatnya membuat lemah dirinya, sehingga akhirnya ketika ia sudah merasa tidak kuat, ia terputus dari hafalannya. Maka caranya bagaimana? Harus pelan-pelan, menggunakan strategi pelan-pelan. Karena pelan-pelan ini adalah asal yang besar, yang sangat agung di dalam mencapai semua perkara. Paling banyak satu hari 5, walaupun dia punya kemampuan bisa 10 misalnya. Karena kalau masih sedikit itu masih tidak terasa. Setelah baru 100 bait itu baru terasa. Sehingga ketika banyak yang hilang, akhirnya menjadi lelahlah badannya, menjadi lelahlah pikirannya, sehingga akhirnya dia berhenti. Seorang yang mencari ilmu tidak boleh membuat lelah dirinya. Tidak boleh membuat lelah dirinya. Dengan sungguh-sungguh membuat lelah. Dengan sungguh-sungguh membuat lelah. Dan ia tidak boleh melemahkan jiwanya. Dan ia tidak boleh melemahkan jiwanya. Sampai ia terputus dari beramal. Sampai ia terputus dari beramal. Bahkan ia harus menggunakan cara pelan-pelan. Bahkan ia harus menggunakan cara pelan-pelan di dalam memerangi nafsunya. Di dalam memerangi nafsunya. Pelan-pelan ini adalah asal yang besar. Pelan-pelan ini adalah asal yang besar di dalam mencapai semua perkara. Di dalam mencapai semua perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna hadzal din matinun fa'aghilu fihi birifqin wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal mumbitta la ardan qata'a wala zuhran abqa wa qala sallallahu alaihi wasallam nafsuka matiyatuka farfuq biha wala budda li talibil ilmi minal himmati al aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katayri yatiru bi janahihi." Nabi bersabda, ingatlah bahwa agama Islam ini sangat kuat, maka masuklah kalian di dalam agama Islam dengan cara pelan-pelan. Jangan kalian buat diri kalian membenci ibadah kepada Allah. Karena seseorang yang berusaha memotong sesuatu, ia tidak akan bisa memotong bumi, dan ia juga tidak bisa menetapkan punggung. Artinya agama ini kuat. Misalnya kita contohkan ibadah salat, duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, witir 11 rakaat, ba'dal maghrib 12 rakaat, ba'dal isya 12 rakaat, qabla subhi 2 rakaat, qabla duhri 12 rakaat, ba'da duhri 12 rakaat, qabla asri 12 rakaat. Ini
kalau diukur dengan maksimalnya. Maka cara untuk kita istiqomah di dalam mengarungi, menjalani agama ini, jangan mengambil yang paling tinggi, ambillah yang pelan-pelan. Mulai dari tahajud yang asalnya maksimalnya 12, jangan langsung 12, tapi 2 saja. Duha yang asalnya 12, ambil 2 saja. Witir yang harusnya 11 itu ambil 1 saja. Ini namanya pelan-pelan, dan agama ini sangat kuat. Kalau ingin masuk dalam agama, masuklah secara pelan-pelan seperti itu tadi contohnya. Jangan membuat dirimu itu benci terhadap ibadah kepada Allah. Karena kalau seumpamanya kita langsung masuk 12 rakaat tahajud, 12 rakaat duha, 12 rakaat ba'da duhri, qabla duhri 12 rakaat, qabla asri 12 rakaat, itu akhirnya membuat jiwa kita, membuat diri kita benci terhadap ibadah kepada Allah. Akhirnya bosan. Orang yang berusaha memotong, punya rekor dicatat di MURI sebagai orang yang terkuat, berusaha untuk menggali tanah yang paling dalam, maka sudah bisa ditentukan dia tidak akan bisa menembus bumi yang paling bawah, ialah bumi yang ke-7. Wala dhuhran abqa, dia tidak akan menetapkan punggung, artinya badannya tidak akan sehat, cita-citanya tidak akan tercapai, tetapi badannya tidak akan kuat menanggung beban pekerjaannya. Di dalam hadis lain, nafsumu itu adalah kendaraanmu, maka pelan-pelanlah dengan kendaraanmu ini. Seorang yang mencari ilmu itu ia harus mempunyai cita-cita yang tinggi di dalam mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena seseorang itu bisa terbang dengan cita-citanya, sebagaimana burung itu bisa terbang dengan kedua sayapnya. Nabi bersabda, ingatlah, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang kuat. Maka masuklah kalian di dalam agama Islam dengan secara pelan-pelan. Jangan membuat dirimu benci terhadap ibadah kepada Allah. Karena seseorang yang ingin menembus bumi, ia tidak akan bisa menembus bumi. Dan ia juga tidak akan menetapkan punggungnya. Nabi bersabda, dirimu itu adalah tungganganmu. Dirimu itu adalah kendaraanmu. Maka pelan-pelanlah untuk mempergunakannya. Seorang yang mencari ilmu itu wajib punya cita-cita yang tinggi. Di dalam mendapatkan ilmu. Karena seseorang itu akan bisa terbang. Dengan cita-citanya. Sebagaimana burung itu bisa terbang. Dengan kedua sayapnya. Qala Abu Tayyibi, ala qadri ahlil azmi ta'ti al-azaimu, wa ta'ti ala qadril karimi al-makarimu, wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha, wa tasuru fi ainil azimi al-azaimu, war ra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu al-aliyatu. Abu Thayyib berkata, atas kadar ahlinya cita-cita yang tinggi, maka kemuliaan, ketinggian akan tercapai. Dan akan tercapai perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang agung, melihat kira-kira keinginan orang yang mulia tersebut akanlah menjadi besar. Kecil-kecilnya perkara-perkara yang mulia di dalam pandangannya orang yang kecil cita-citanya, dan akan menjadi kecil beberapa perkara yang besar di dalam pandangannya orang yang besar cita-citanya. Dasar di dalam menghasilkan sesuatu ialah harus bersungguh-sungguh dan harus punya cita-cita yang tinggi.
Abu Thayyib berkata, Abu Thayyib berkata, perkara-perkara yang agung perkara-perkara yang agung akan datang akan datang atas kira-kira keinginannya orang yang punya cita-cita tinggi. atas kira-kira keinginannya orang yang punya cita-cita yang tinggi. Perkara yang mulia Perkara yang mulia akan tercapai atas kira-kira keinginannya orang yang mulia tersebut. atas kira-kira keinginannya orang yang mulia tersebut, Dan kecilnya perkara-perkara yang mulia dan kecilnya perkara-perkara yang mulia akan besar di dalam pandangannya orang yang kecil cita-citanya. akan besar di dalam pandangannya orang yang kecil cita-citanya, Dan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang besar akan menjadi kecil di dalam pandangannya orang yang besar cita-citanya. akan menjadi kecil dalam. Sedangkan dasar di dalam mendapatkan semua sesuatu Sedangkan dasar dalam mendapatkan semua sesuatu ialah bersungguh-sungguh ialah bersungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi. dan cita-cita yang tinggi. Faman kanat himmatuhu hifdza jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala waqtarana bidzalika al-jiddu wal muwadhabatu fadh-dhahiru annahu yahfazu aktsaraha wa nisfaha. Barang siapa yang cita-citanya ialah menghafal semua kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan dan bersama dengan cita-citanya itu bersungguh-sungguh dan terus berusaha, maka secara zahir ia akan menghafal paling banyaknya kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan, atau paling tidaknya ia akan menghafal separuhnya kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan. Barang siapa yang punya cita-cita untuk menghafal semua kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan dan bersama dengan cita-citanya ialah bersungguh-sungguh dan terus berusaha, maka secara zahir ia akan bisa menghafal paling banyaknya kitabnya Muhammad bin Hasan. Paling tidak ia akan menghafal separuhnya kitab Muhammad bin Hasan. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsul lahu illa ilmun qalilun. Adapun ketika ia punya cita-cita yang tinggi tetapi tidak bersama usaha yang keras, tidak beriringan dengan usahanya yang sungguh-sungguh, atau ia punya usaha yang keras, punya usaha yang sungguh-sungguh tetapi tidak bersamaan dengan cita-cita yang tinggi, maka tidak akan hasil kepadanya kecuali ilmu yang sedikit. Adapun ketika ia punya cita-cita yang tinggi tetapi tidak beriringan dengan usahanya yang sungguh-sungguh, atau ia punya usaha yang sungguh-sungguh tetapi ia tidak punya cita-cita yang tinggi, maka tidak akan hasil kepadanya kecuali ilmu yang sedikit. Zakara asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadzu Radiyuddin an-Naisaburi rahimahullahu fi kitab Makarimil Akhlaqi anna Dzal Qarnaini lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriqi wal maghribi syawara al-hukama fi dzalika wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa mulkad dunya amrun hakirun falaysa hadza min uluwil himmati faqalatil hukama'u safir liyahsul laka mulkud dunya wal akhirati faqala hadza hasanun. Syekh Imam yang agung yang menjadi guru ialah Radiyuddin an-Naisaburi menyebutkan di dalam kitab Makarimil Akhlaq
bahwa sesungguhnya Raja Dzulqarnain ketika ia berkehendak bepergian untuk bisa menguasai arah timur, untuk bisa menguasai arah barat, maka Raja Dzulqarnain bermusyawarah dengan ahli-ahli hikmah. Raja Dzulqarnain berkata, bagaimana aku bepergian untuk tujuan derajat ini dari kerajaan, sedangkan dunia itu sedikit yang akan sirna. Kerajaan dunia itu adalah perkara yang hina. Maka mencari kekuasaan dunia itu bukan termasuk dari tingginya cita-cita. Ahli hikmah berkata, berjalanlah engkau Raja Dzulqarnain supaya hasil kepada dirimu kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Maka Raja Dzulqarnain berkata, ini adalah perkataan yang baik. Syekh yang menjadi imam, Syekh yang menjadi imam, yang agung yang menjadi guru, yang agung yang menjadi guru, yaitu Radiyuddin An-Naisaburiyu, yaitu Radiyuddin An-Naisaburiyu, menjelaskan di dalam kitab Makarimil Akhlak, menjelaskan di dalam kitab Makarimil Akhlak, bahwa sesungguhnya Raja Dzulqarnain bahwa sesungguhnya Raja Dzulqarnain ketika ia berkehendak untuk bepergian, ketika ia berkehendak untuk bepergian untuk menguasai arah timur dan arah barat, untuk menguasai arah timur dan arah barat, maka Raja Dzulqarnain bermusyawarah maka Raja Dzulqarnain bermusyawarah kepada ahli-ahli hikmah. kepada ahli-ahli hikmah. Raja Dzulqarnain berkata, Raja Dzulqarnain berkata, bagaimana aku bisa bepergian bagaimana aku bisa bepergian untuk tujuan mendapatkan kerajaan ini, untuk tujuan mendapatkan kerajaan ini, sedangkan dunia itu adalah perkara yang sedikit, sedangkan dunia itu adalah perkara yang sedikit yang akan sirna, yang akan sirna, dan kerajaan dunia itu adalah perkara yang hina. dan kerajaan dunia itu adalah perkara yang hina. Maka mencari kerajaan dunia Maka mencari kerajaan dunia bukanlah dari tingginya cita-cita. bukan dari tingginya cita-cita. Maka ahli hikmah berkata, Maka ahli hikmah berkata, pergilah engkau Raja Dzulqarnain pergilah engkau Raja Dzulqarnain supaya hasil kepadamu supaya hasil kepadamu kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Maka Raja Dzulqarnain berkata, Maka Raja Dzulqarnain berkata, ini adalah motivasi yang baik. ini adalah motivasi yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimin. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu cinta terhadap perkara-perkara yang tinggi, dan Allah tidak senang terhadap perkara-perkara yang hina. Ada qil yang berkata, jangan engkau terburu-buru dengan perkaramu, teruslah lakukan perkara itu seperti orang yang tekun melakukannya, karena keterburuanmu itu tidak akan meluruskan tongkatmu. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu cinta Sesungguhnya Allah itu cinta terhadap perkara-perkara yang tinggi. terhadap perkara-perkara yang tinggi. Allah tidak senang Allah tidak senang terhadap perkara-perkara yang hina. terhadap perkara-perkara yang hina. Ada qil yang berkata, Ada qil yang berkata, jangan engkau terburu-buru jangan engkau terburu-buru dan keinginanmu, dengan keinginanmu, teruslah menekuni perkaramu itu teruslah menekuni perkaramu itu, seperti orang-orang yang terus menekuni, seperti orang-orang yang terus menekuni, karena keterburuanmu karena keterburuanmu tidak akan meluruskan tongkatmu. tidak akan meluruskan tongkatmu.